Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 1146 sampai 1150. Biarlah para pendosa yang paling jahat menaruh harapan mereka pada kerahimanku. Lebih dari semua orang lain, mereka memiliki hak untuk mengharapkan samudra kerahimanku. Putriku, tulislah tentang kerahimanku terhadap jiwa-jiwa yang menderita. Jiwa-jiwa yang memohon kerahimanku sangat menggembirakan hatiku. Kepada jiwa-jiwa seperti itu, aku memberikan rahmat yang bahkan lebih banyak daripada yang mereka minta. Aku tidak dapat menghukum para pendosa, juga pendosa yang paling jahat, kalau ia mengajukan permohonan kepada kemurahanku. Sebaliknya, aku akan menyelamatkan dia berkat kerahimanku yang tak terbatas dan tak terselami. Tulislah, sebelum aku datang sebagai hakim yang adil, lebih dahulu aku akan membuka lebar-lebar pintu kerahimanku. Dia yang tidak mau masuk melalui pintu kerahimanku harus masuk melalui pintu keadilanku. Pernah, ketika aku merasa terluka karena hal tertentu dan mengeluh kepada Tuhan, Yesus menjawab, Putriku, mengapa engkau menggantungkan hal yang sedemikian penting pada ajaran dan perkataan manusia? Aku sendiri akan mengajar engkau. Itulah sebabnya aku mengatur segala sesuatu sedemikian rupa, supaya engkau tidak dapat menghadiri konferensi-konferensi itu. Dalam sekejap, aku akan membuat engkau mengetahui lebih banyak hal daripada yang akan dicapai oleh orang-orang lain lewat kerja keras selama bertahun-tahun. 20 Juni 1937. Kita paling menyerupai Allah ketika kita mengampuni sesama kita. Allah adalah kasih, kebaikan, dan kerahiman. Setiap jiwa, khususnya jiwa setiap religius, hendaknya memancarkan kerahimanku. Hatiku melimpahkan kemurahan dan kerahiman kepada semua orang. Hati mempelaiku harus menyerupai hatiku. Dari hatinya harus membual mata air kerahimanku bagi jiwa-jiwa. Kalau tidak, aku tidak akan mengakui dia. Pada beberapa kesempatan, aku menyaksikan bagaimana sejumlah religius membela kemuliaannya sendiri, dengan dalih memperjuangkan kemuliaan Allah. Padahal yang diupayakannya bukanlah kemuliaan Allah, tetapi kemuliaannya sendiri. Oh Yesus, betapa sakitnya hatiku karena hal seperti itu. Rahasia apa yang akan dibeberkan pada hari penghakiman-Mu? Bagaimana mungkin
orang dapat mencuri karunia Allah. Hari ini, aku mengalami duka cita yang cukup pedih karena orang tertentu, yakni seorang awam, berpangkal pada satu hal yang memang benar. Ia mengobrol banyak hayalan. Hal-hal hayal itu dianggap benar dan disebarkan ke seluruh rumah. Ketika kabar itu sampai ke telingaku, hatiku merasakan suatu tusukan yang nyeri. Bagaimana orang dapat menyalahgunakan kebaikan orang lain seperti itu? Tetapi aku memutuskan untuk tidak mengatakan sepatah kata pun guna membela diri. Malahan aku menunjukkan kebaikan yang lebih besar terhadap orang itu. Tetapi aku menjadi sadar bahwa aku tidak cukup kuat untuk menanggung hal ini dengan tenang. Sebab cerita hayal itu terus berkembang selama berminggu-minggu. Aku menyaksikan badai semakin membesar, dan taufan mulai menghamburkan pasir langsung ke dalam mataku. Maka aku pergi ke hadapan Sakramen Maha Kudus dan berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku mohon Engkau memberi aku kekuatan rahmat-Mu yang istimewa, sebab aku merasa tidak akan mampu bertahan dalam pergulatan ini. Lindungilah aku dengan perisai dada-Mu. Kemudian aku mendengar kata-kata ini. Jangan takut, aku menyertai-Mu. Ketika aku meninggalkan altar, suatu damai dan kekuatan yang luar biasa memenuhi jiwaku. Dan badai yang menerpa jiwaku itu pun berantakan, seolah-olah menerjang batu karang, dan puing-puing akibat badai itu menimpa mereka yang telah membangkitkannya. Oh, betapa baiknya Tuhan! Ia memberi ganjaran kepada setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Hendaklah setiap jiwa memohon pertolongan rahmat-Nya yang istimewa, karena kadang-kadang rahmat yang biasa tidaklah cukup. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.